Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Anjani dengan NIM 119703007. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai fisika komputasi tentang basic machine learning. Nah, langsung saja pada pembahasan yang pertama yang akan dibahas yaitu mengenai basic machine learning support vector machine atau SVM. Jadi SVM ini adalah suatu metode pengklasifikasian diskriminan melalui hyperplane separatif. Sebagaimana metode supervised lainnya, SVM ini dapat memiliki kemampuan untuk analisis klasifikasi maupun regresi atau prediksi. Nah, ini ada contoh ilustrasi dari SVM. Jadi terdapat dua kumpulan data, yaitu titik berwarna merah dan kotak berwarna biru. Kemudian tipe data ini dipisahkan oleh optimal hyperplane. Nah, ini hyperplane itu garis pemisah. Jadi ini adalah nilai yang paling optimal dari garis pemisah. Nah, jarak antara perbedaan kedua data ini disebut margin. Kemudian yang disebut super vektor di sini adalah data terluar yang paling dekat dengan satu kumpulan data dengan kumpulan yang lain. Di titik merah ini ada X1 dan kotak biru ada X2. Jadi ketika ada kumpulan data, kemudian kita ingin mengklasifikasikan menjadi beberapa kelas pemisahnya, ini menggunakan hyperplane dengan jarak marginnya antara data yang terdekat satu sama lain. Nah, langsung saja ke contoh penerapan dari SVM ini. Yang pertama ada metode SVM logika N. Jadi di sini menggunakan gerbang logika N. Kita mengimport SVM, modul SVM-nya. Kemudian di sini ada data X dan Y, di mana gerbang logika N dari X itu hasilnya adalah Y. Jadi untuk X 0,0 hasilnya 0, 0,1 hasilnya 0, 1,0 hasilnya 0, dan 1,1 hasilnya 1. Kemudian di training dan diklasifikasi oleh svm.svc. Ini adalah tipe yang mengklasifikasikannya. Kemudian kita buat pengujian prediksi. Jadi hasilnya nanti ada logika 0,0 misalnya. Kemudian nanti akan muncul prediksinya berapa. Nah, kalau sesuai dengan ini berarti itu akurat. Kita coba running. Nah, di sini sudah ada hasilnya. Untuk hasil prediksinya itu 0,0 hasilnya 0, 0,1 hasilnya 0, 1,0 hasilnya 0, dan 1,1 hasilnya 1. Hasilnya ini 100% sama dengan nilai prediksi dari gerbang logika N yang ini. Nah, ini sama ini hasilnya 100% sama. Jadi ini dikatakan berhasil untuk memprediksikan menggunakan metode super vector machine. Kemudian selain itu ada gerbang logika N dengan mengimpor file dari luar. Nah, di sini ada yang diimpor itu ada logika N txt. Jadi kita terlebih dahulu membuat logika N dengan Notepad ya. Jadi formatnya itu txt. Nah, ini ada fitur 1, fitur 2, kemudian target. Nah, ini dimasukkan nilainya.
Jadi ketika 0,0 hasilnya 0, 0,1 hasilnya 0, 1,0 hasilnya 0, 1,1 hasilnya 1. Kemudian di save di satu file kan. Nah, untuk pemrogramannya kita menggunakan ini. Nah, jika yang sebelumnya itu menggunakan database yang berada dalam program, maka di sini X dan Y-nya itu diambil dari sebuah file logika n txt atau csv. Nah, karena di sini laptop saya tidak mensupport untuk file csv, maka di sini saya menggunakan file txt. Nah, untuk X-nya di sini ada fitur 2, database-nya fitur 2. Ada dua fitur, yaitu 0,0, 0,1, 1 dan 0, 1 dan 1. Jadi menjadi fitur 1 dan fitur 2. Kemudian ada target berupa output dari gerbang logika N itu sendiri. Nih, outputnya target. Kemudian di training dan diklasifikasikan sama dengan pemrograman yang tadi. Kemudian di sini ada clf.fit. Ini digunakan untuk fitting data antara data uji dan data latih. Kemudian terakhir ada pengujian ketika kita memasukkan data tertentu, hasilnya sama dengan data yang pertama. Nah, kita running. Nah, di sini sudah ada hasil. Sebentar lagi. Kita ulangi. Nah, di sini sudah ada hasilnya. Jadi tadi sudah dijabarkan fitur 1 0, 0, fitur 2. Nah, di sini ada target, kemudian di sini hasil prediksinya itu sesuai dengan hasil yang pertama. Jadi 0 dan 0 itu hasilnya 0, 0 dan 1 hasilnya 0, 1 dan 0 hasilnya 0, 1 dan 1 hasilnya 1. Ini hasilnya sama dengan data X dan Y-nya yang berada dalam program. Kemudian contoh yang terakhir di sini menggunakan data sinus. Jadi data sinusnya kita buat dulu sama dengan yang logika N di Notepad. Nah, ini untuk sinus, data sinusnya ada fitur dan juga ada target. Nah, untuk pemrogramannya ini. Nah, yang latihan keduanya hanya ada satu input dan target. Nah, inputnya adalah X target. Kemudian untuk targetnya itu, jadi untuk inputnya itu adalah X, kemudian targetnya adalah sinus X yang dibuat dalam bentuk file txt tadi. Kemudian kita juga bisa membuat prediksi menggunakan SVM. Tapi di sini SVM-nya adalah tipe SVR. Nah, di sini maka di bagian pertama yang di atas ini ada from, sklearn, SVM, import, SVR. Karena
yang kita gunakan, karena yang kita gunakan adalah super factor regression. Nah, pada contoh ini klasifikasinya SVR. Klasifikasinya itu SVR, bukan Nah, pada contoh ini klasifikasinya SVR bukan kurung karena RBF. Nah, di sini itu pakai SVR, terus buka kurung karena RBF, kemudian C-nya sama dengan 100, gamanya 0,1, epsilonnya adalah 1. Ini adalah parameter-parameter di dalam metode supervektor mesin yang bisa divariasikan. Kemudian kita membandingkan print data antara data X dan juga Y yang hasilnya prediksi dari SVR kita. Maka akan muncul berbentuk data dan juga dalam bentuk plot data. Maka kita coba running. Nah, hasilnya seperti ini. Terdapat X dan juga Y. Yang hasil prediksinya itu terdapat X di sini dan juga sinus X. Tapi sinus X-nya hasil dari prediksi SVR apabila diplot. Nah, kalau diplot itu hasilnya seperti ini. Nah, itulah metode support vektor mesin dengan menggunakan import file dari luar ataupun yang berada dalam program. Nah, untuk metode yang kedua di sini ada KNN. Metode KNN ini atau singkatan dari K nearest neighbor di sini merupakan terapan dari KNN. Nah, dapat diilustrasikan seperti ini. Yang pertama itu kan misalnya ada sekumpulan data kelas A dan kelas B. Misalnya kelas A itu merah dan kelas B itu hijau. Kemudian ada data yang ingin diuji antara kelas A dan kelas B. Kemudian data tersebut diukur jaraknya terhadap data yang ciri-cirinya terdekat dengan data uji. Setelah itu dilakukan pemberian jarak dari objek atau data yang diuji. Misalnya K sama dengan 3. Nah, maka dalam radius tertentu data yang diuji itu dapat memiliki teman dekat dalam radius tersebut. Nah, data terbanyak yang dekat dengan data uji itu ada di kelas B. Jadi, data yang diuji masuk ke kelas B. Itu konsep dari KNN ini. Nah, untuk contoh yang pertama di sini ada from a scalar neighbor import nearest centroid, di mana untuk ada data X di sini dan data Y menggunakan gerbang logika N. Jadi ketika gerbang logika X itu hasilnya Y, jadi untuk X itu 0,0 maka hasilnya Y sama dengan 0.
kemudian 0,1 hasilnya 0, 1,0 hasilnya 0, 1,1 hasilnya 1. Kemudian di training dan diklasifikasikan dengan CLF, klasifikasi dari Nernst-Centroid. Kemudian diprediksi, di sini dengan formatnya logika sama dengan prediksi. Sama dengan yang sebelumnya, kita coba running. Nah, kita tunggu sampai hasilnya muncul. Nah, di sini sudah ada hasil dari logika N menggunakan metode KNN. Di sini ada logika sama dengan prediksi. Jadi ketika logikanya 0,0, maka prediksinya 0, 0,1 dan seterusnya. Ini berarti sesuai dengan yang diprediksikan di sini di database-nya. Berarti metode ini 100% terbukti. Kemudian yang kedua di sini ada logika KNN dengan mengimport file dari luar. Nah, jika yang sebelumnya itu kan berasal dari dalam program, maka di sini X dan Y-nya itu diambil dari sebuah file logika N yang jenis filenya itu txt atau bisa juga menggunakan CSV. Nah, di sini saya menggunakan file txt. Jadi X-nya di sini ada dua fitur. Nah, di sini X-nya itu ada dua fitur, yaitu 0 dan 0, 0 dan 1, 1 dan 0, 1 dan 1. Itu menjadi fitur 1 dan fitur 2. Kemudian ada target, itu berupa output. Jadi outputnya itu target. Kemudian di training dan diklasifikasikan. Kemudian untuk CLF fit ini digunakan untuk fitting data antara data uji dan data latih. Kemudian yang terakhir ada pengujian ketika memasukkan data tertentu. Jadi ketika nanti logikanya 0 dan 0, maka prediksinya berapa. Nah, kita coba running untuk mengetahuinya. Nah, di sini bisa dilihat hasil dari outputnya itu berupa target. Jadi bisa dibandingkan dengan hasil metode yang dalam program ya, database-nya dalam program. Ini hasilnya sama gitu. Jadi antara hasil dari database dalam program dan di luar program dengan file logika N txt itu 100% sama. Nah, kemudian yang contoh kedua, yang tadi itu 1A dan 1B. Kemudian di sini contoh yang kedua itu programnya beda, jadi lebih detail. Untuk dari library ini kan kalau yang tadi itu hanya ada satu, akan tadi kan ada dua input, target fitur 1, fitur 2 dan target. Nah, kalau di sini itu hanya ada satu input dan target. Nah, inputnya itu adalah X dan targetnya adalah sinus X yang dibuat dalam bentuk file txt. Kemudian kita juga bisa membuat prediksi menggunakan KNN. Di sini menggunakan KNN, tapi di sini KNN-nya tipenya
Oh ya, ini masih sama kayak n-nya. Nih, kemudian di sini ada rect fit X dan Y, range-nya itu 1, 21 dan 1. Kemudian di sini ada plot prediksinya. Nanti akan memprediksi hasilnya itu berupa data dan juga dalam bentuk plot. Karena di sini kita mengimport matplotlib. Kemudian kita running. If you don't start a conversation, we won't have one. We won't have one. If you don't start a conversation. Nah, di sini sudah ada data. Nah, untuk datanya di sini ada fitur dan juga target. Untuk X-nya itu ada fitur, kemudian sinus X-nya itu target. Dan untuk itu didapatkan hasil plot data seperti ini. Ini prediksi menggunakan KNN. Nah, untuk metode yang terakhir di sini ada metode decision tree. Nah, decision tree ini terinspirasi dari sebuah pohon, jadi ada sebuah akar, ranting dan juga daun. Itu ilustrasinya. Nah, di sini kita mengimport from sklearn import tree. Ini modulnya, kemudian ada database dari gerbang logika AND sama dengan yang sebelumnya, ada X data, hasilnya Y data. Jadi inputannya data X dan outputnya berupa target. Nah, untuk X-nya ini jika 0,0 hasilnya 0 dan seterusnya. Kemudian di training dan diklasifikasikan dengan klasifikasi tree, decision tree classification. Kemudian ini ada prediksi. Nah, kemudian kita coba untuk merunning. Nah, di sini sudah ada hasil dari pemrograman menggunakan metode decision tree. Di sini ada logika 0 dan 0, hasilnya 0, 0, 1, prediksinya 0, kemudian 1 dan 0, prediksinya 0, 1 dan 1, prediksinya 1. Ini sesuai dengan database yang dimasukkan pada pemrograman ini. Berarti ini metode 100% sama. Nah, kemudian yang kedua ini menggunakan pengimporan file dari luar. Jadi yang sebelumnya yang ini, yang pertama itu mengimport dari, tidak mengimport data dari luar. Jadi datanya dalam program. Kalau di sini itu menggunakan data dari luar. Nah, di sini ada regression dulu. Nah, untuk regression dari sklearn tree ini ada decision tree regression. Jadi ini untuk bagian regresi. Di sini juga filenya itu mengimport dari sinus.txt. Di sini perbedaannya dengan yang sebelumnya itu, pada pemrograman sebelumnya itu ada 2 fitur, 1 target. Kalau di sini ada 1 fitur dan 1 target. Dimana untuk X-nya itu ada fitur 1 dan fitur 2. Kemudian targetnya itu adalah sinus X. Nah,
Dari sini ada model regresinya, decision tree regressor, kemudian menampilkan data prediksinya, dan di sini ada plot prediksi. Kemudian kita coba running. Nanti akan muncul berupa data dan juga plot data. Karena di sini kita juga mengimport matplotlib. Nah, ini sudah mulai membaca hasilnya. Nah, untuk plot datanya itu seperti ini. Dan untuk datanya itu di sini ada data X sebagai fitur dan data Y sebagai target. Nah, itulah metode decision tree pada basic machine learning. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.